Shalom, semangat pagi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 11 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-36, demikian firman Tuhan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat satu fakta. Melihat Yesus menangis karena keadaan orang-orang yang ada di sekitarnya yang sedang berduka. Saudara, kita melihat bagian firman Tuhan ini, betapa pedulinya Tuhan terhadap kesusahan yang sedang dialami Maria dan Marta karena saudaranya Lazarus yang sudah meninggal dunia. Demikian orang-orang Yahudi yang lain. Mereka menangis dan meratapi kematian Lazarus. Saudaraku yang saya kasihi, kita adalah manusia yang dijadikan oleh Allah punya perasaan kedekatan kepada mereka yang dekat dengan kita. Kita merasa kehilangan ketika orang yang baik itu tidak lagi bersama-sama dengan kita. Saudaraku, lalu kita sedih dan kita menangis. Yang sangat mengherankan, kadang-kadang ada sebagian mengatakan bahwa sesungguhnya kita tidak perlu menangis. Kita tidak perlu berduka seperti orang-orang yang berduka. Betul, saudaraku yang saya kasih, kita tidak boleh berduka seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu betul. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh menangis. Kita tidak boleh mencurahkan isi hati kita karena kita kehilangan. Lihatlah bahwa Yesus pun menangis. Secara psikologis, orang menangis itu pun sangat berharga. Ada banyak kejadian-kejadian yang sangat luar biasa ketika orang kehilangan orang yang mereka cintai. Karena mungkin mereka gengsi untuk menangis di hadapan orang-orang lain. Karena dikatakan, mungkin takut dikatakan sebagai orang yang kurang beriman. Yang tidak percaya akan ada kebangkitan sesudah kematian. Akan ada kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Saudaraku, kita tidak bisa langsung mengatakan demikian bagi mereka yang menangis. Bukan berarti mereka tidak yakin bahwa orang yang kita cintai kelak pun akan tinggal bersama dengan Tuhan di surga. Tetapi rasa kehilangan pada saat itu sungguh begitu mendalam dan sangat membekas. Dan tidak bisa kita lupakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kita boleh menangis. Kita boleh mengungkapkan perasaan kita di hadapan umum. Tidak perlu malu untuk itu semua. Tidak perlu gengsi siapapun saudara. Mungkin saudara seorang hamba Tuhan, istri hamba Tuhan. Siapapun saudara-saudaraku, ketika ada yang berduka dan saudara merasa sedih, menangis, ya menangislah. Kehilangan tidak apa-apa saudara. Karena itu sangat manusiawi. Yesus pun menangis. Tetapi hal yang pasti dalam bagian firman Tuhan ini,
Ketika kita juga bisa merasakan perasaan orang yang kehilangan, sama seperti Yesus juga bisa merasakan orang yang kehilangan. Kita mau peduli, kita tidak hanya bersimpati, tapi kita mau berempati, turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Saudara, mungkin saudara dalam keadaan kesusahan karena kehilangan. Ingat, Tuhan peduli kepada saudara. Ketika saudara sedih, Tuhan tidak mau mentertawakan saudara. Ia pun ikut merasakan kesedihan saudara. Ketika saudara sungguh menguraikan air mata yang sungguh-sungguh melimpah karena kehilangan orang yang saudara kasihi, lihatlah Yesus pun menangis bersama-sama dengan saudara. Kalau diungkapkan mengapa demikian, karena Yesus pun merasakan asinnya air mata saudara karena kesusahan saudara. Karena Dia Allah yang peduli. Banyak perkara yang tidak kita tahu, tidak masalah. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, Allah mengerti saudara. Allah peduli kepada saudara. Semangat pagi, Tuhan Yesus menyertai, karena Tuhan peduli kepada kita sekalian. Amin. Thank you.